Ya, pemirsa marah minta diceraikan. Seorang suami di Koja, Jakarta Utara tega membakar istrinya sendiri. Ironisnya, orang tua korban yang berusaha menolong serta pelaku yang menyulut api ini juga ikut terbakar hingga semuanya kini dirawat di rumah sakit. Garis polisi masih terpasang di sebuah rumah kontrakan di Jalan Mawar Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Sebagian bangunan beserta barang di dalam rumah ada yang terbakar. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan insiden pertengkaran antara suami istri. Awalnya, sang suami datang mencari istrinya yang pulang ke rumah orang tuanya lantaran tidak kuat menjadi korban KDRT. Suaminya marah lantaran istri minta diceraikan. Gelap mata, pelaku kemudian menyiram bensin dan menyulut api ke korban. Ayah dan ibu korban yang mencoba menolong turut terbakar termasuk pelaku. Warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung memadamkan api dan menolong korban. Ya pelaku juga terbakar juga sama bapaknya. Gitu. Tiba-tiba orang tua perempuannya nolongin kebakar juga dia. Mantunya nih lari keluar. Gitu, diteriakin maling. Oh, dikejar gitu? Dikejar keluar. Tiba-tiba warganya udah masa udah banyak gitu kan. Ditangkaplah di pos. Gitu. Keadaan terluka itu semua. Parah, korbannya digotong langsung. Kalau nggak keburu disiram, ya mati. Sementara itu, Polsek Koja yang menangani kasus ini akan menjerat pelaku dengan pasal tentang menyebabkan kebakaran dengan sengaja hingga membahayakan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di depannya pelaku. Terus karena melakukan KDRT, sering melakukan KDRT, korban ini langsung pulang ke rumah ibunya. Kemudian pelaku nyusul karena korban tidak mau dan malah mengajukan surat cerai terhadap pelaku, dan pelaku tidak mau untuk dilakukan cerai. Akibat dibakar suaminya, korban menderita luka bakar 80% dan kini dirawat di RSCM. Sementara orang tua korban menderita luka bakar 60 dan 50% dan dirawat di RSUD Koja. Sedangkan pelaku kini dirawat di RS Polri karena luka bakar di atas 50%. Selanjutnya pemirsa, dipergoki selingkuh. Seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan bersama pria selingkuhannya malah tega mengeroyok suami sahnya. Sebelum kabur, para pelaku juga menganiaya kerabat korban hingga kritis. Inilah rekaman warga saat Edi dikeroyok 4 orang di Jalan Tanjung Alang 2, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pengeroyok Edi adalah sang istri bersama pria selingkuhan yang dibantu 2 temannya. Usai mengeroyok, para pelaku langsung kabur menggunakan mobil angkutan kota meninggalkan korban yang terluka. Selain Edi, kerabatnya yang berusaha menolong juga turut dianiaya dan ditikam pelaku. Penganiayaan ini berlatar belakang perselingkuhan. Istri korban yang cinta terlarangnya terbongkar malah memilih pria selingkuhan dan menyuruh untuk menganiaya suami sahnya. Ini awalnya istri salah satu korban yang berinisial E ini dicurigai ada hubungan dengan tersangka si Dewa. Aparat Polsek Mamajang kini memburu 4 pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara kedua korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, di mana salah satunya kritis karena luka tikaman di dada dan lengan. Seorang ibu rumah tangga di Padang Dimpuan, Sumatera Utara ini menggerebek suaminya yang merupakan ASN Kementerian Agama Tapanuli Selatan, dan di rumah seorang wanita ini diduga selingkuhannya. Dalam penggerebekan ini sang istri turut membawa 4 anaknya. Ada penunjuk kami dari Pria pegawai Kementerian Agama Tapanuli Selatan ini digerebek istri dan 4 anaknya saat berada di rumah perempuan yang diduga selingkuhan. Sang istri juga ditemani warga sekitar Kelurahan Panyanggar, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Adu mulut sempat terjadi antara Nurhimah Matondang dengan perempuan yang disinyalir sebagai perusak rumah tangganya. Penggerebekan dilakukan setelah Nurhimah mendapat kabar suaminya sedang berada di rumah seorang wanita.
Ibu 4 anak ini pun kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati suaminya bersama pemilik rumah di ruang tamu. Menurutnya sudah 6 bulan terakhir hubungan rumah tangganya dengan sang suami tidak harmonis dan tidak lagi diberi nafkah. Sengaja ini selama ini kan saya udah curiga sama suami saya dan saya yakin pun kurangnya keharmonisan rumah tangga kami ya gara-gara pengaruh si perempuan ini. Sehingga suami saya lebih menjauh ke saya sama anak-anak saya. Akibat viralnya video perselingkuhan ini, EG yang menjabat sebagai Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Tapanuli Selatan dinonaktifkan sementara waktu. Polisi resmi menghentikan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Polisi menggunakan mekanisme restoratif justice lantaran pasangan muda ini memilih untuk berdamai. Berakhir sudah drama kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menghentikan penyidikan kasus ini usai pasangan muda tersebut memilih berdamai. Polisi menyatakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang diambil sudah rampung dan berkas administrasinya juga sudah lengkap. Terkait restoratif justice sudah kami penuhi dan alhamdulillah sudah kami nyatakan selesai. Sementara itu Rizky Bilar memohon maaf kepada masyarakat, terutama pada istrinya yang memberikannya kesempatan untuk memperbaiki diri. Senada dengan suaminya, Lesti Kejora menyatakan keluarganya juga telah memaafkan Rizky Bilar dan berharap kejadian ini tidak akan terulang. Dari hati saya yang paling dalam, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga pada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas tindak KDRT yang terjadi pada 28 September lalu di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi sempat menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Namun pada 14 Oktober bersama ayah dan kuasa hukum, Lesti Kejora mencabut laporannya. Pemirsa, setiap permasalahan dalam keluarga ini seharusnya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan. Ya, pemirsa, seorang pria terpergok saat hendak bertindak asusila terhadap istri tetangga. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.